Halo teman-teman sahabat Huzefa Jasmi Channel. Hari ini kita berkunjung di empang atau kolamnya Bang Gondrong ya teman-teman. Itu adalah sebuah area di mana terdapat beberapa kolam pemancingan ikan mas dan juga kolam pemancingan ikan bawal ya teman-teman. Namun untuk kolam ikan bawal nih seperti ini ya, ini ikan bawalnya, ini ada yang sekilo satu juga ya, dan ini kolam pemancingan ikan masnya ya teman-teman. Ini letaknya di Tapos ya teman-teman, di belakang Jati Jajar ya, terminal Jati Jajar. Nah, ini kolam pemancingan ikan masnya. Untuk suasananya masih asri banget ya teman-teman, itu masih adem gitu ya, masih enak untuk lokasinya. Nah, ini pemancingan kolam ikan masnya buat teman-teman mungkin yang hobi memancing ya teman-teman. Nah, biasanya untuk pemancingan ini itu dibuka setelah jam 1 siang ya teman-teman. Untuk air dari kolam ini itu dihasilkan dari solokan ya teman-teman. Itu airnya masih bagus sekali. Nah, ini kolam ikan bawal borongan. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau borongin ikan sambil mancing dengan teman sekantor atau teman selingkungan, itu bisa banget di sini ya. Ini bawalnya ada yang ukurannya sudah 2 kg per ekor teman-teman. Namun rata-rata itu 1 kg dan setengah kilogram per ekor. Nah, ini juga bisa diborongin teman-teman nih. Jadi teman-teman tinggal datang saja ke kolam pemancingan Bang Gondrong di daerah Tapos ya. Nah, ini banyak sekali bawalnya, sekitar 3 kintal ya kata pemiliknya. Nah, ini juga kolam ikan bawal di sini. Di kolam ini juga bisa melakukan penyewaan kolam ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin menyewa kolam untuk memelihara atau membudidayakan ikan, baik itu ikan nila, ikan bawal, ikan tawes, ikan gurame ya, ikan patin, itu bisa banget di sini ya. Karena di sini airnya bagus. Nah, ini air solokan ya. Ini air solokan untuk limbah dari kolam teman-teman. Dan ini belum terisi ikan ya, masih kosong. Jadi masih bisa teman-teman sewa ya. Tinggal datang saja ke lokasi. Nah, ini juga ya. Ini lokasinya. Ini ikan nila teman-teman, usia 5 bulan ya. Suasananya enak sekali di sini karena masih sepi ya. Untuk wilayah lingkungan warga ya, perumahan warga itu adanya posisinya di atas ya teman-teman. Sedangkan untuk kolam ini adanya posisinya di bawah. Jadi dia seperti rawa-rawa namun dijadikan kolam ya. Jadi di sini banyak sekali dibudidayakan berbagai macam jenis ikan ya. Di antara di kolam ini tuh ada ikan gurame. Nah, di sini ada juga ya ikan gurame yang dipelihara. Jadi satu kolam ini tuh ada kurang lebih 3 jenis ikan ya teman-teman yang dipelihara. Namun di sini kan untuk ikan nila itu kolamnya air tenang ya teman-teman. Jadi untuk perkembangan ikan nilanya itu lambat ya. Dan ini di sini ada area pemancingan lagi ya. Jadi di sini itu ada 2 area pemancingan teman-teman. Yang pertama tadi itu tempatnya sedikit kurang rapi ya. Kalau ini tempatnya cukup rapi lah ya. Karena posisinya di depan. Nah, ini belum buka ya karena kebetulan saya hari ini pagi ya. Dan insya Allah sekalian juga hari ini itu saya rencananya mau ngangkat ikan bawal teman-teman. Nah, ini ikannya nih, ini ikan bawal kolamnya yang akan
kita panen ya. Ini sedang kita cek ya ukuran ikannya dengan cara diberi pakan sedikit saja, karena kalau panen ikan bawal, ikannya kita kasih makan terlalu kenyang, mati akibatnya pada saat di perjalanan. Jadi untuk pemanenan pastikan ikan itu dipuasakan, jangan sampai ikan kita kasih makan kenyang ya, akibatnya nanti di perjalanan perut dia kembung, mati dia. Jadi untuk teman-teman mungkin yang baru ngeborongin ikan dari kolam, pastikan hati-hati, jangan sampai salah tindakan, karena ikan itu kalau salah tindakan ujung-ujungnya kematian. Seperti ikan bawal, semua ikan ya, semua ikan yang akan dipanen dari kolam itu biasanya perutnya itu dikosongkan dulu 1 hari, tidak dikasih pakan. Kenapa? Karena kalau mereka kita kasih pakan, nanti pada saat proses pemanenan itu kan mereka stres, kaget. Nanti ketika di perjalanan diisi tabung oksigen, itu lebih membuat mereka kaget lagi suhu tubuhnya ya, akhirnya perut mereka semua melendung ya, sudahlah selesai, akibatnya kekurangan oksigen, mereka mati. Nah itu ya, untuk keamanan pastikan pada saat memanen itu ikan jangan diberi pakan sampai kenyang, lebih bagus lagi dipuasakan 1 hari ya teman-teman. Karena ini kenapa dikasih makan, karena saya ingin melihat ya ukuran ikan itu sudah sebesar apa. Nah ini Kang Ujang ya, dia yang ngurusin kolam ini. Beliau asalnya itu dari Sukabumi. Sudah 1 tahun lebih beliau di sini ya. Jadi baru 1 tahun lebih beliau di sini. Dan beliau pun baru ya untuk usaha di pembudidayaan ikan bawal ini teman-teman. Dia tebar 500 ekor ya teman-teman. Namun di sini dicampur juga ada ikan nila sama beberapa ekor ikan gurame. Nah, ini proses untuk melakukan pemanenan ya teman-teman. Karena ini kolam tanah yang cukup luas, jadi untuk pemanenan itu menggunakan jaring. Dengan cara jaring itu ditarik sisi kiri dan kanan dengan 2 orang, lalu digeser perlahan-lahan sampai di area tersempit. Untuk ikan bawal di sini itu setiap harinya paling banyak itu diberikan pakan dedaunan ya teman-teman. Karena di sini itu tanahnya masih cukup subur ya. Itu pohon singkong ditanam di setiap pinggir-pinggir sudut kolam ya. Itu untuk makan ikan bawal, karena ikan bawal itu ikan yang sangat doyan tanaman teman-teman, baik itu tanaman singkong daunnya ya, ataupun daun sente, daun lompong ya, paya Jepang, bahkan daun pisang muda, daun paya yang muda itu dia doyan. Jadi ikan bawal itu bener-bener makan dedaunannya itu kayak kambing teman-teman, yang saya perhatikan ya, dia sangat doyan dedaunan. Nah ini kolamnya kurang lebih luasnya itu 150 meter ya, ini cukup luas, dan kedalaman itu sekitar 70-80 cm ya. Untuk air di sini airnya air dari sungai ya teman-teman, resapan dari sungai. Jadi tidak ada saluran pembuangan bawah ya, karena posisinya itu sejajar ya teman-teman dengan sungai. Jadi cara pemanennya itu dengan cara menggunakan jaring seperti ini. Karena ini pun kita panennya tidak semua ya teman-teman, jadi hanya kita ambil
sebagian saja yang ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tidak semua kita keringkan. Nah, seperti inilah ya teman-teman proses pemanenan ikan bawal di kolam tanah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ikannya sudah mulai merasa resah, mereka sudah mulai loncat-loncatan ya, karena area mereka untuk berenang itu semakin sempit. Untuk usia tebar ini sudah hampir 4 bulan ya teman-teman. Jadi tidak merata. Kenapa tidak merata? Karena dari kolam pertama yang sudah panen sisanya itu ditebar di sini, kemudian kolam kedua panen sisanya ditebar sini, dan yang ketiga itu yang kecil-kecil itu yang 1,8 kilo kata Kang Ujangnya. Jadi di sini kita akan mencari yang 1,8 kilo, 1,4 kilo, 1,5 kilo, 1,2 kilo ya teman-teman, sama 1 ekor 1 kilogram. Jadi kita campur aja ukurannya. Dan untuk ikan bawal itu untuk ukuran ya yang paling diminati untuk warung ya, terutama rumah makan Padang, itu mereka meminati atau menginginkan ukuran ikan itu yang 1,8 kilo teman-teman. Itu untuk rumah makan Padang. Mereka lebih suka ikan yang ukurannya kecil ya, karena terutama untuk rumah makan Padang yang 10 ribuan ya, karena tidak mungkin kalau ikannya terlalu besar. Dan untuk warteg itu biasanya di ukuran 6 ekor per kilogramnya. Jadi masing-masing rumah makan berbeda-beda teman-teman minatnya terhadap ukuran ikan. Dan kalau saya sendiri, kalau kita untuk konsumsi rumahan untuk pribadi gitu ya, itu paling banyak itu di ukuran 4 kilogram per ekor sama 2 kilogram per ekor. Jadi yang saya amati ya, ikan bawal itu sangat menyukai ikan bawal itu di saat tubuhnya semakin besar, maka dagingnya itu semakin mantap. Saya coba yang 2 ekor 1 kilogram itu kita goreng ya, kita kasih bumbu pecak, itu mantap teman-teman. Kenapa? Karena ikan bawal itu kan banyak daging banyak tulang halus ya, kalau dia ukurannya kecil. Jadi kalau dia ukurannya kecil 1,8 kilo itu tulang halusnya makin banyak, masih banyak gitu. Tapi semakin perkembangannya besar, tubuhnya besar, ketika kita konsumsi itu tulang halusnya semakin berkurang teman-teman. Jadi yang kita rasakan itu sensasi dagingnya yang semakin mantap. Nah, ini proses pemanennya seperti ini ya teman-teman. Oh, gini sekilo berapa deh? Jadi pada saat proses pemanenan pastikan ikan itu tidak peruh ya teman-teman. Jadi kulit mereka itu jangan sampai luka. Kalaupun luka jangan sampai terlalu banyak teman-teman. Karena nanti kalau kulit mereka luka, karena kan dari sini kan dari kolam, terus ini kan kolam tanah ya teman-teman. Nanti pastikan ketika kita sudah bawa ke tempat kita itu kan kita taruh di kolam beton, itu kan suhunya itu pasti berbeda ya. Nah itu bisa dipastikan kalau misalkan mereka itu luka, maka mereka akan stres berat, dan sampai lokasi kita jelang beberapa jam itu mereka mati. Apalagi kalau misalkan proses packingnya itu nggak bagus, packingnya itu terlalu padat, oksigennya kurang, selesailah ya. Jadi pastinya nanti akan banyak ikan yang mati. Dan untuk ikan bawal itu ketika nanti di kolam beton ya, setelah dari kolam tanah ini pastikan kita angkat. Kalau kita mau hidupkan lagi, kita jual dalam beberapa periode, beberapa hari, itu kan kita harus siap. Nah pastikan itu oksigennya itu terpenuhi.
kita bisa menggunakan aerator. Aerator pun bukan yang kecil ya, kita menggunakan aerator yang besar, atau pakai mesin pompa yang terus airnya mengalir. Kalau kita tidak siapkan itu, selesai, mereka semua akan mati. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru untuk menjadi pengepul ya ikan bawal, itu harus sudah siap mesin pompanya, siap aeratornya, siap kolamnya. Nah teman-teman, itulah ya proses pemanenan ikan bawal. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula pembudidaya ikan bawal. Terima kasih, salam sukses dari Huzaifa Jasmine Channel.